buat paman-pamanku, teruntuk paman-pamanku tercinta yang sebelumnya mempunyai hobi gitu paman, selain RC Adventure, dan paman-pamanku pengen main RC Adventure. Sih paman, ini tak lihat ke pemandangan sekitar ya paman. Ini cuaca hari ini terhitung cerah paman. Di sana ada sing lagi gawe-gawe itu wapi ya paman. Saya itu dari dulu itu tidak pernah iso gambar api paman. Jadi kalau lihat-lihat gitu itu saya seneng paman. Iso jadi bentuk-bentuk gitu ya paman. Tak lanjut lagi paman. Nah, untuk paman-pamanku yang sebelumnya memiliki hobi selain RC Adventure. Nah, ini paman, ada info penting untuk paman-pamanku yang ingin main RC Adventure. Ini Banderas ya paman, di depan saya Banderas. Habis ini ada versi lain dari Banderas yang ini paman. Nah, itu udah di video sebelumnya paman, silakan nonton di video sebelumnya ya paman. Yang pertama paman, paman-pamanku itu kan pasti kalau main RC Adventure tuh pengennya seperti yang di video-video YouTube itu ya paman, lewati kubangan ya paman, lewat trek jalur-jalur sing berlumpur, naik turun ya paman. Nah, pasti kan paman-pamanku pengen seperti itu. Nah, itu namanya paman, itu namanya adalah CR atau country road. Jadi paman-pamanku itu melewati trek alam yang sudah dibuat. Jadi paman-pamanku itu sudah disediakan, tidak perlu bikin trek lagi. Kalau yang trek itu kan paman-pamanku pasti buat jalur, terus ada line dan lain-lain. Kalau ini CR itu lebih kesenang-senang aja ya paman. Nah, kalau untuk CR ya paman, pastikan paman-pamanku kalau beli RC Adventure itu dipastikan paman, yang pertama itu ketersediaan spare part ya paman. Yang pertama itu paling penting paman, karena apa, paman-pamanku itu pasti kan main juk apa ya, RC-nya itu mungkin suatu ketika ya paman ada terjadi kerusakan minor atau mayor. Nah, untuk penggantiannya itu tidak susah paman, cari spare partnya ndak inden, ndak mubeng-mubeng kemana-mana. Jadi paman-pamanku bisa mendapatkan dengan mudah itu. Tapi yang terutama paman, yaitu kualitas RC-nya harus bagus. Jangan kualitas yang ecek-ecek paman ya toh. Kualitas ecek-ecek contohnya apa paman? Ya RC yang harganya di bawah 3 juta ya toh paman. Yang di bawah 3 juta itu wah, itu kemungkinan besar itu ecek-ecek paman. Kelihatannya bodi ini bagus tapi jeroannya paman lah bisa dipastikan brodol-dol, dedel-duel, welek paman. Makanya carilah ya toh paman, RC yang harganya itu sekitaran 3 jutaan. Itu is oke banget paman. Jadi paman-pamanku itu apa ya paman, tidak kerepotan untuk mencari spare part dan dipastikan kualitasnya oke paman. Yang berikutnya paman, jangan coba-coba untuk memilih RC. Jangan mudah tergiur dengan harga murah ya toh paman. Ya seperti yang tak sampaikan tadi paman. Harganya buat 3 juta, 2 juta setengah, 2 juta itu kualitasnya memble paman. Kualitasnya alah bodol bisa dipastikan paman, karena sudah banyak testimoni dari paman-pamanku semua ya toh yang sudah membeli atau pernah menggunakan RC tersebut. Jadi akhirnya mereka kecewa dan mengeluarkan biaya lagi. Akhirnya ujung-ujungnya paman hanya 2.500.000. Pasti beli RC lagi 3 juta lagi, total 5,5 juta ya toh paman. Nanti belum upgrade yang lain-lain, bisa total bisa 7 juta. Nah, maka dari itu paman, biar ndak mindon gawe nih atau 2 kali kerja, maka dari itu paman-pamanku jangan coba-coba dan mudah tergiur dengan RC yang harganya murah. RC Adventure yang harganya murahan paman. Yang berikutnya paman ya toh, yang berikutnya itu pastikan paman-pamanku sudah mendapat apa ya paman, testimoni dari pengguna yang lain. Paman-pamanku disarankan untuk bertanya ke komunitas ya toh paman, ke komunitas yang ada. Sebelum membeli, bergabunglah ke komunitas dan tanyalah
kepada paman-pamanku yang sudah pernah bermain sebelumnya. Jadi paman-pamanku tidak boncos, karena testimoni itu penting paman. Untuk mendapatkan sebuah RC yang bagus, RC Adventure yang bagus, itu dibutuhkan testimoni. Karena paman-pamanku yang sudah pakai, yang pernah pakai, itu pasti sudah merasakan berbagai-bagai merek atau beberapa merek untuk mendapatkan merek yang jos paman. Atau kalau selain komunitas paman-pamanku bisa lihat di Facebook ya teman, bisa lihat di Facebook, di grup-grup RC Adventure tuh banyak sekali paman yang menunjukkan atau memberikan rekomendasi RC Adventure yang cocok dan oke di kantong paman. Nah paman, kemudian tuh paman, kalau cari RC itu disarankan RTR paman. RTR itu apa? Ready to run ya paman. Jadi sudah siap gas, ndak perlu beli peritilan. Kan paman-pamanku ada sing beli gardannya dulu kita paman, beli bannya dulu, beli gearbox dulu, akhirnya totalnya itu banyak paman, habisnya banyak. Kalau saran saya paman, belilah RTR yang direkomendasikan oleh teman-teman dari komunitas, atau paman-pamanku bisa cek di Facebook ya paman. Untuk grup-grupnya banyak paman, masuk aja ke Facebook paman, nanti cari aja RC Adventure gitu guys, pasti rujukan itu pakai paman, ndak hanya sedikit. Jadi paman-pamanku bisa mendapat apa paman, mendapat rekomendasi RC RTR apa yang cocok dan oke banget di kantong paman. Kemudian paman, kalau paman-pamanku pengen yang jos, pengen yang istimewa paman, ada dua merek yang disarankan. Kalau paman-pamanku budgetnya itu 3 jutaan ya toh paman. Kalau 3 jutaan itu ada merek RC yang memang cocok untuk paman-pamanku yang ingin atau baru mencoba RC Adventure, yaitu RC Adventure Banderas 1/10 paman. Jadi itu harganya 3 jutaan. Harganya sudah masuk di kantong, tapi paman-pamanku sudah mendapat RC Adventure yang RTR paman. Jadi paman-pamanku tidak perlu beli peritilan. Kenapa Banderas? Nah, kenapa Banderas paman? Ya karena Banderas itu satu paman, dia sudah hard body ya paman. Dia sudah hard body, hard bodinya pun sudah sangat-sangat skill ya paman. Terus spare partnya tadi seperti yang dibahas paman, spare partnya itu ada paman, spare partnya ready stock. Jadi paman-pamanku ndak perlu bingung untuk cari spare part jika suatu ketika terjadi problem minor. Tapi kalau problem mayor itu kemungkinan tidak paman untuk RC Banderas ini. Kalau problem minor itu paman-pamanku bisa segera mencari spare part penggantinya. Nah paman, terus merek kedua yang pasti, kalau paman-pamanku ada budget lebih sekitar 4 jutaan ya paman, untuk 4 jutaan paman-pamanku bisa mencari atau bisa beli RC Adventure FS Racing Freeman. Nah itu pasti jos paman. Freeman harganya 4 jutaan ya paman, tapi jeroane full HD paman, jos semua paman, dari gearbox, dari gardan ya paman, baterainya oke, bodinya oke, bannya oke teman. Ban ini sudah soft compound ya teman. Jadi paman-pamanku tidak kecewa atau tidak boncos, alias pamanku sekali beli itu langsung bisa merasakan atau mendapat experience yang bagus. Jadi paman-pamanku bisa melanjutkan untuk ke jenjang berikutnya teman, dari CR jadi bisa main race atau yang lain-lain paman. Karena paman ada RC yang 3 jutaan, di bawah 3 juta itu udah paman, ada MN ya paman, ada HB ya paman. Nah daripada beli MN beli HB ya paman, mending ya beli Banderas. Kenapa paman? MN itu bodinya belum skill, jadi bodinya itu paman terlihat kaku. Wes pamanku lihat aja, ada MN 222 dan MN 999 itu hard body paman, tapi ndak skill. Yo kalah tau paman dengan Banderas. Banderas itu hard body
sudah skill. Nah, paman-pamanku kalau membuat skill lagi, ganti body lagi, nah itu paling tidak berapa paman body? Antara 600 sampai 1 juta ya toh paman. Itu kalau dari 2,5 ditambah wis 3,5 ya toh paman. Itu wis buat saya paman itu wis ora worth it paman, tidak worth it ya toh paman. Dan elektroniknya MN itu elektronik yang sekelas Toys paman. Dia bukan yang gini paman, ISC-nya sendiri tidak ada, servo ISC-nya itu jadi satu paman. Jadi dia modelnya kayak PCB, bukan ISC paman. Jadi kalau paman-pamanku pengen upgrade elektronik, ngeluarkan lagi paman 1 juta lagi. Sudah berapa paman? Hampir 2 juta. Total berapa paman? 2,5 tambah 2 wis 4,5 juta paman. Daripada 4,5 juta beda 1 juta, ini 3 jutaan paman. 3 juta sekian wis dapat banderas, wis apa paman, body ini hard body realistik, elektroniknya universal, ESC bisa ganti, servo bisa ganti ya paman. Terus sudah ada winch-nya dan lain-lain paman. Jadi paman-pamanku tidak mengeluarkan biaya yang lebih lagi, atau sekalian mau 4 jutaan ya paman, dapat yang dalemannya sudah full HD ya paman, gear bogar dan lain-lain, langsung bisa ke FS Freeman paman. Itu sudah jos, dijamin istimewir paman. Terus paman, memang MN itu paman ya toh, MN itu memang dia speknya itu sudah SCX-102, tapi paman bisa dibilang MN itu speknya SCX-102 tapi nanggung ya paman. Karena apa? Kalau ini kan jelas SCX-101 ya paman. Nah kalau SCX-10 kalau yang MN itu SCX-102 nya itu nanggung. Karena apa paman? CH-nya paten kayak gini paman ya. Jadi kayak SCX-10 lawas, jadi dia nanggung paman. Nah kalau pengen sekalian SCX-102 Garda nih Freeman paman, wis paling jos. Dia CH kenakalnya ya toh paman, itu sudah bisa diatur derajatnya. Jadi mau belok kecot, belok rebah, itu sudah oke banget paman. Dan apa paman yang membedakan yang harga 2,5an itu? Materialnya, plastiknya paman, beda jauh dibanding Banderas dan Freeman. Banderas dan Freeman itu menggunakan plastik kok. Plastiknya gini paman, ini bahannya plastik nilon, jadi dia kuat paman. Bukan plastik yang ditekuk patah. Ini loh paman, ditekuk-tekuk itu masih aman ya, tapi tidak nekuk banget ya paman, tidak tekuk banget, tapi ditekuk ini masih aman. Jadi nabrak itu tidak langsung patah paman. Jadi kualitas materialnya sudah beda jauh paman. Nah paman, kalau HB, nah ini kita bicara HB itu paman, dari pabriknya bahannya plastiknya itu kok plastik ember paman ya toh. Meskipun tulisannya tidak mudah pecah, tapi kalau terjadi crash atau insiden dia langsung pecah paman. Jadi kualitas plastiknya tidak memiliki kualitas plastik yang jempolan paman. Dan apa paman, yang menjadi berat lagi adalah masa depan HB itu suram, madesu paman. Karena apa? Dari pabriknya sendiri itu tidak mengeluarkan spare partnya. Kita sudah pernah menghubungi pabriknya HB paman, mereka tidak mengeluarkan spare part HB. Jadi kalau paman-pamanku punya HB, jo HB ini brodol, ya wis bar, nasib buah salam, ndak bisa dipakai lagi paman. Mau ndak mau ganti gardan dari merek yang lain, bukan dari HB sendiri. Kalau Banderas sama Freeman, beli gardan nih Banderas, wah ada paman, gardan Banderas ada, gardan Freeman ya ada paman. Jadi paman, untuk HB, waduh, bisa dikatakan ini bukan saya ya paman yang bilang, tapi teman-teman yang lain ya toh paman. Ada youtuber yang lain bilang kalau HB itu kualitasnya alah boncos paman, madesu, masa depan suram. Dan dalemannya itu yang pasti bukan full metal paman. Jadi kalau yang beli dua merek itu ya toh paman, sudah dipastikan paman-pamanku bisa mengeluarkan budget yang lebih lagi dibanding Freeman dan Banderas, yang sudah pasti memiliki kualitas jos, spare part oke, dan ketersediaannya ada, materialnya juga istimewa paman. Jadi paman-pamanku ditahan dulu ya teman, sudah ada dana ya,
3,5 ditahan dulu paman ya toh, untuk paman-pamanku pemula. Jika belum ada ditambah sedikit paman, kalau ada 2,5 tambah sedikit, bisa dapat banderas atau freeman. Karena apa paman, kalau paman-pamanku keburu kesusu ya toh, nanti paman-pamanku itu gegabah bisa mendapat RC yang kualitasnya ndak jelas paman. Nanti paman-pamanku sing kecewa sendiri, nanti mendadak pensiun. Kan iman-iman paman sudah mengeluarkan biaya lebih, terus pensiun, RC-nya dijual, lakunya murah di bawah pasaran karena kualitasnya ndak istimewa itu paman. Nah, maka dari itu paman, bersabarlah dan tahanlah. Jika dananya masih di bawah 2,5 itu, masih di bawah 3 juta, ditambah lagi sedikit, nabung dulu paman, ndak apa-apa, sabar itu hasilnya bagus paman itu, biar bisa dapat RC Banderas, RC Adventure Banderas, atau ditambah sedikit lagi bisa dapat RC Adventure yang lebih bagus lagi, yaitu FS Racing Freeman. Wis begitu saja paman video ini saya buat. Ini masih dong gambar-gambar itu wapi ya paman. Nah, dan cuaca sudah mulai mendung, jadi saya akhiri aja video ini paman. Terima kasih paman-pamanku semua yang sudah mau menonton. Jangan lupa paman, selalu jaga kesehatan karena sehat itu mahal harganya. Terima kasih paman-pamanku semua, sehat selalu, bahagia selalu, ceria selalu. Terima kasih paman-pamanku semua.